Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azif Alwani Akhia, T 2018-1169 dari kelas 4 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas IAIN Jember. Baiklah, saya di sini akan menerangkan tentang tata cara pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP kurikulum 2013. Langsung saja menuju ke format penulisannya, yang mana di sini terdapat satuan pendidikan, yang mana untuk satuan pendidikan kalian bisa mengisinya entah itu dari tingkatan SMP, SLTP ataupun SLTA, MA atau SMA. Kemudian untuk mata pelajarannya, saya di sini mengisi atau menggunakan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, karena memang saya dari Prodi PAI, jadi saya menggunakan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian untuk kelas dan semester ini tergantung dan nanti memang disesuaikan dengan materi pokok juga. Karena saya memilih SMP, maka saya di sini mengambil dari kelas 9 semester genap. Lanjut ke materi pokok, yang mana materi pokok ini bisa kalian ambil atau bisa kalian tentukan dari silabus PAI. Langsung saja kita buka. Jadi saya di sini untuk mengisi materi pokoknya, saya mengisi dari ketentuan penyembelihan hewan. Kalian bisa mengambil semuanya atau menentukan dari materi pokoknya di bagian di dalam silabus. Kita kembali lagi. Lanjut ke kompetensi inti. Lanjut ke alokasi waktu. Yang mana alokasi waktu ini kalian bisa ambil atau kalian bisa tentukan dari prota yang telah ditetapkan atau yang telah kalian buat. Yang mana untuk protanya, saya di sini menggunakan alokasi waktu 3x3 JP untuk tahun ajaran 2020-2021. Lanjut ke kompetensi inti, yang mana di sini ada 4 kompetensi inti. Kalian bisa mengisi dan mengambilnya dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD SD, SMP, dan SMA. Langsung saja kita buka. Karena sudah saya siapkan dan karena memang kelas 9 SMP, di sini untuk KI-nya itu berada pada halaman 255 Permendikbud ya. Untuk KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan untuk kompetensi inti 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab hingga akhir. Ini untuk KI 1 dan KI 2. Untuk KI 3 dan KI 4 nya berada pada halaman 256, yaitu untuk KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan hingga akhir. Dan untuk KI 4 nya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar hingga akhir. Untuk KI 4 nya bisa dicukupkan. Ingat, kalian bisa mengambilnya dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI. Kita kembali lagi ke RPP yang dibuat. Untuk poin selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Untuk pengisian kompetensi dasar, kita kembali lagi ke silabus SMP karena memang kelas S9 ya. Saya kembali lagi di materi pokok tadi, yaitu untuk KD, yaitu yang di sebelah kiri, yang sebelah kiri dari ketentuan penyembelihan hewan atau materi pokok 1.10. Dan 1.10 kalian bisa menyalinnya, yaitu menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Jadi untuk KD di dalam materi pokok ketentuan penyembelihan hewan itu ada 4 KD. Anda bisa lihat sendiri di dalam layar. Kita kembali lagi ke RPP. Dan untuk pengisian indikator pencapaian kompetensi, ini Anda dapat membuatnya. Akan tetapi untuk
pembuatan kata kerja atau kata di awalan ini harus ada ketentuannya, yang mana semua indikator pencapaian untuk kata kerja di awalnya menggunakan syarat pada KKO. Yang mana syarat pada untuk pembuatannya yaitu membuat dari KKO atau kata kerja operasional yang telah saya siapkan. Anda bisa melihatnya pada di layar. Yang mana untuk pembuatan atau pengambilan kata kerja di KI1 atau KI1 dan KI2 atau biasa disebut ranah afektif. Jadi untuk pengambilan kata kerjanya Anda bisa mengambil di KKO halaman 3, yaitu di ranah afektif seperti itu. Kemudian untuk pembuatan kata kerja atau pengambilan kata kerja dari KI3 atau KI3 itu Anda mengambil dari ranah kognitif, yaitu halaman 1 dan 2 seperti ini. Dan untuk KI4 Anda bisa mengambil kata kerjanya atau membuatnya dari ranah psikomotorik. Saya akan mencontohkan untuk pembuatan dari indikator pencapaian. Kita kembali lagi. Saya mencontohkan dari indikator pencapaian KD3, yang mana di sini menjelaskan pengertian hewan dalam Islam. Di sini Anda bisa mengambil atau membuat dari kata kerja indikator pencapaian dari kata kunci di KD. Contoh di KD3, yang mana di sini menggunakan kata memahami ketentuan penyembelihan hewan. Jadi kita buka lagi KKO, kita ingat-ingat tadi memahami, yang mana di sini untuk KI3-nya di ranah kognitif memahami berada pada tingkatan C2. Seperti itu. Jadi Anda bisa mengambilnya atau membuat kata kerjanya dari kata-kata menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan hingga akhir. Seperti itu. Akan tetapi dengan catatan untuk penggunaan atau pengambilan kata kerja KKO, Anda tidak dapat atau tidak boleh mengambil dari kata yang lebih tinggi dari kata tersebut. Contoh, saya di sini menggunakan kata menjelaskan di C2, maka saya tidak boleh mengambil dari kata-kata di tingkatan yang lebih atas, contoh C3, C4, C5, dan C6 seterusnya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke RPP. Sudah saya jelaskan, mungkin sudah bisa dicukupkan untuk KD dan indikator pencapaian. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, ini, yang mana untuk mengisinya Anda cukup untuk memindahkan indikator pencapaian dari KD3 dan KD4 seperti itu. Anda cukup mengetik ulang saja. Akan tetapi di sini Anda harus menentukan atau membuat pembelajaran itu akan di model yang bagaimana. Saya di sini menggunakan metode kooperatif. Saya menggunakan metode kooperatif ini karena di dalam pembelajaran kooperatif ini yaitu menggunakan kelompok kecil dan membangun kondisi belajar yang kondusif dengan dibarengi dengan teknik jigsaw. Menurut saya untuk pemilihan metode dan teknik ini sangat cocok karena memang di sini siswa itu dituntut untuk lebih untuk memiliki tanggung jawab lebih di dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Dan di sini saya menjelaskan kemudian untuk pertemuan, di sini kan terdapat pertemuan 1, 2, dan pertemuan 3. Ini ditentukan dari banyaknya atau ditentukan dari awal, yang mana tadi saya menggunakan alokasi waktu 3 kali 3 JP seperti ini. Dan ini memang sudah ditentukan dari Prota yang telah dibuat atau yang telah disiapkan seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Jadi 3 kali 3 JP, maka di sini terdapat 3 kali pertemuan untuk pertemuan pertama, kedua, dan pertemuan ketiga. Pertemuan pertama sudah saya bahas, kemudian ke pertemuan kedua. Yang mana di sini saya menggunakan metode demonstrasi dengan teknik inquiry.
Kemudian untuk pengisiannya di sini mempresentasikan keutamaan tata cara ini tetap sama, mengambil dari indikator pencapaian dari KD 4. Kemudian untuk pertemuan ketiga yang mana di sini ialah evaluasi, maka saya mengisi di sini ialah melalui tes tulis, siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan tepat. Selesai untuk pembahasan dari tujuan pembelajaran. Lanjut ke materi pembelajaran yang mana